Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, kepada Engkau menyerahkan waktu ini sebelum kami merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami, mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, hingga hati setiap kami boleh jadi tanah yang subur di mana firman Allah boleh ditabur, tertanam dan berbuah di dalamnya. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Izin, mohon maaf agak ketinggian saya. Baik, Shalom, salam kenal Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Dede Kurnia. Saya melayani di GII, gereja kami ada di Plaza Semanggi. Senang sekali boleh beribadah bersama dan boleh melayani di tempat ini. Hari ini kita sama-sama merenungkan satu bagian dari Filipi pasal yang ketiga. Tadi udah dibaca dari ayat 20 dan 21, saya kepengen sekali lagi membacakan bagiannya dengan lebih komplit mungkin dari ayat 17 ya. Filipi pasal 3 dari ayat 17 sampai yang ke-21. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan di situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan berita ya, terutama di sebulan terakhir ya, terutama kita yang di Jakarta kerasa banget ya gonjang-ganjing politik dan ekonomi ya, demo nggak berhenti-berhenti ya. Kami posisinya karena di dekat Plaza Semanggi situ ya, itu epicenternya orang demo ya, kayaknya agak sebel juga. Bentar-bentar demo ya. Saya ingat terakhir tahun lalu waktu saya diundang ke sini juga pas demo. Waktu itu pas demo gede ya yang kita ingat setahun lalu Agustus Kelabu ya, ada seorang driver Avan Kurniawan tuh ditabrak sampai meninggal sama tentara. Terus habis itu demo gila-gilaan ya. Sebelum saya hari Sabtunya kita tuh rapat majelis Sabtu jam 11 malam. Ini besok gereja buka apa kagak ya gitu ya. Akhirnya kita putusin ya, karena depan Plaza Semanggi Bapak Ibu sekalian itu depan DPR gitu ya. Kita buka nggak ya, terus saya yaudahlah buka, nggak apa-apa kayaknya aman gitu ya. Lalu kita buka, terus saya juga nanya ke pengurus di sini, gerejanya buka nggak? Aman, ya udah tetap jalan ke sini terus kita pelayanan bareng gitu ya. Ternyata setahun kemudian situasinya sama, demo lagi kemarin. Tiap kali saya ke sini demo ya. Repot juga. Ya, gonjang-ganjing politik ekonomi ya, dolar naik, BBM naik ya. Itu sebel banget Bapak Ibu sekalian ya. Hari Minggu kan Kanda Bahlil itu naikin harga BBM tuh hari Rabu kosong-kosong ya. Hari Minggunya tuh saya lihat tangki mobil setengah. Dalam hati saya masih lama lah ya naik bensin masih lama. Kayaknya perang Hormuz juga kayaknya bentar lagi kelar gitu ya. Aman lah, masih tengah bulan gitu ya, nggak akan naik ya. Nggak ngisi saya Bapak Ibu sekalian ya. Terus Kanda Bahlil tiba-tiba naikin di hari Rabu kosong-kosong ya. Sebel banget, tahu-tahu 17.000 banget nih. 16.000 banget nih ya. Dari biasanya kalau ngisi 600.000 full tank Bapak Ibu sekalian ya. Kosong ke full tank 60 literan something gitu ya. Ya 600.000 dapat ya kemarin. Karena saya nggak sudi ngisi Pertalite 16.250 ya. Ngitung juga dikit kan ya. Ngitung juga dikit 16.250 dapatnya Pertamax 92. Gue nambah dikit jadi 17.000 dapat 95. Ya udahlah kita isi yang Pertamax Green kan. Isi nggak full tank Bapak Ibu sekalian, dari sepertiga ke full tank itu kurang lebih 50 liter, hampir 900.000. Menjerit dompet ya, buset ya. Segini amat gitu ya.
MBG ya udah keracunan masih aja dilanjutin ya. Kemarin yang lebih rame sekarang kalau Kopdes ya, Koperasi Desa Merah Putih, sampai orang bikin lawakannya gitu ya. Kalau belanja ke Koperasi Desa Merah Putih, Pak saya mau tisu, siap gerak gitu. Orang mau jaga koperasi desa kok mesti wajib militer dulu, sampai ada yang meninggal 5 orang sampai hari ini. Amazing gitu, aneh aja, ada aja gitu ya. Dan yang paling menarik adalah respon pemerintah ya. Kalau kita nontonin di news TV nasional gitu ya, setiap perwakilan dari pemerintah tuh waktu nyampein, kenapa ya defensif semua yang ngajak berantem orang gitu. Dengernya aja pengen lempar sepatu gitu. Bisa nggak ngomong santai dikit gitu, nggak bisa ya gitu ya, ngegas gitu, harus ngegas gitu dan harus defensif sama dirinya. Dan jawabannya itu lagi ya, jawabannya itu lagi kayak kaset rusak gitu, nggak ada jawaban lain apa gitu ya. Dan akhirnya gara-gara situasi ini semua, maka orang rame-rame ngomong kan ya, rame-rame orang ngomong ya, kalau bisa cabut mah cabut aja ke luar negeri ya, karena di luar lebih baik di sini ya. Saking sebelnya orang sama Indonesia, sampai buat yang demen rajin tiktokan, instagraman, tahu satu jokes ini ya, jokesnya bilangnya gini ya, jangan-jangan nanti kita masuk surga jalur WNI ya. Ya, masuk surga jalur WNI gitu. Saking sialnya hidup di negara ini gitu ya. Bisa masuk surga jalur WNI pakai KTP aja masuk surga. Oh kasihan. Kasihan hidupmu menderita di Indonesia langsung masuk surga. Otomatis masuk surga ya. Nah, karena dari itu hari ini kita ketemu gitu ya, pergumulan ini. Kita nyesel, kita marah, kita kesel, dan kita merasa kayaknya jadi WNI sial banget gitu ya. Dan karena dari itu teks kita hari ini pas banget, karena ngomongin soal kewarganegaraan ya. Bahwa warga negara kita bukan cuma WNI ya Bapak Ibu sekalian, tapi juga warga kerajaan sorga. Ya, kalimat-kalimat seperti tadi, ketika kita ngomel tentang kewarganegaraan kita, sadar atau tidak kan, muncul itu dari satu tempat. Itu sadar atau enggak bahwa seringnya rasa aman kita itu berkaitan erat dengan status kewarganegaraan kita. Our sense of security, izin pakai bahasa Jaksel ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena kami di Jaksel ya, agak izin beberapa kali pakai bahasa Jaksel ya. Bahasa Jakselnya itu our sense of security ya. Rasa aman kita, rasa nyaman kita itu sering sekali terkait erat dengan kewarganegaraan kita, status warga negara kita gitu ya. Kalau kita itu berstatus warga negara di sebuah negara bener ya, adil, pemimpinnya benar, negaranya maju, makmur, ekonominya bagus, masa depannya cerah, kita happy-happy aja ada di negara itu. Kita happy-happy aja, kita bangga bahkan jadi warga negara itu. Karena masa depan kita cerah, masa depan kita aman gitu ya. Hidup terjamin, masa depan cerah. Tapi ketika kita jadi warga negara di negara yang penuh gejolak, masa depannya cemas bukan emas gitu ya, penuh dengan ketidakpastian, nggak ada rasa aman, maka di sana kita mulai muncul satu solusi, yaitu pindah warga negara aja gimana gitu ya. Kenapa? Karena di sini nggak aman. Dan kalau saya pindah warga negara, asumsinya maka saya akan punya masa depan yang lebih aman, hidup yang lebih tenang ya. Kenapa? Karena sekali lagi kewarganegaraan kita erat kaitannya dengan rasa aman kita. Karena menjadi bagian dari negara yang maju, negara yang aman, negara yang nyaman, bagi banyak orang itu ternyata menjamin kenyamanan, keamanan, dan keberlangsungan kehidupannya. Nah, masalahnya di mana dari cara pandang seperti ini? Masalahnya adalah bahwa ternyata cara pandang seperti ini itu datang dari rasa aman yang salah, false sense of security bahasa Jakselnya ya. Banyak orang yang berpikir bahwa kalau punya duit, kalau punya kerjaan, kalau punya keamanan, punya tabungan, punya koneksi, punya pendidikan, jadi warga negara yang aman, maka hidup kita itu aman. Padahal nggak gitu kan ya. Banyak ngira kalau kita punya semua itu maka kita aman, masa depan terjamin. Kalau ada sesuatu kita tahu cara mengatasinya. Kalau ada apa-apa ya masih ada pegangan gitu ya. Masih ada pegangan kalau bahasa orang kitanya ya, kita punya pegangan. Tapi kalau misalnya kita ngobrol atau kita mengamati kehidupan orang-orang yang punya itu semua, maka jawabannya ternyata enggak ya. Kemarin yang ngikutin masalah saham dan lain-lain gitu ya, Elon Musk, SpaceX, IPO gitu kan ya. Ini orang udah kaya, ini udah orang paling kaya di dunia. Mau jadi lebih kaya, udah kaya aja masih mau jadi lebih kaya. Kekayaannya triliun, the first trillionaires dibilang ya, orang yang punya kekayaan lebih dari 1 triliun US dollar. Ini orang lebih kaya daripada satu negara, masih pengen jadi lebih kaya lagi gitu. Jadi kata siapa bahwa punya duit, punya kerjaan, punya tabungan, punya koneksi, punya pendidikan, punya keluarga negara yang aman itu udah cukup buat kita merasa aman. Nah, realitanya kita melihat orang yang punya segalanya masih pengen lebih kaya lagi, masih pengen lebih berkuasa lagi, masih pengen lebih dan lebih gitu. Ini yang kita lihat di dalam kehidupan kita, bahwa kalau kita ngobrol,
kalau kita mengamati mereka yang sudah punya segalanya, maka kita sadar nggak begitu ceritanya. Bahkan ceritanya malah bisa kebalik, makin banyak harta malah makin banyak sakit kepala. Iya enggak? Ya, makin banyak harta malah makin banyak sakit kepala. Kenapa? Karena banyaknya harta akan membawa kita itu terperangkap di dalam rasa takut dan rasa cemas. Kalau nanti harta saya hilang, kalau nanti harta saya dicuri, kalau nilai saya itu nilai harta saya berkurang. Ya, saya punya orang tua yang tinggalnya nggak di Jakarta, ya, baik mama saya maupun mama mertua. Ya, kalau diajak nginep di Jakarta nggak betah lama-lama. Takut rumahnya dicolong orang, takut rumahnya dimaling orang, pengennya cepet-cepet pulang gitu. Kenapa? Karena ada hartanya di sana. Punya banyak harta itu bukan menambah rasa aman, menambah rasa tidak aman. Nanti kalau gue pergi hilang gimana ya? Ntar kalau ada yang nyolong, ada yang maling bagaimana ya? Demikian juga soal tabungan, ya. Jangan pikir bahwa harta yang tidak fisikal juga aman, ya kan? Waktu dolar naik, orang yang menjerit adalah orang yang kaya. Ya, duit gua habis, makin gak ada harganya. Hasil kerja saya keras bertahun-tahun, makin lama makin kurang aja duit harganya gitu ya. Makin menjerit gitu, karena duit tabungan hasil kerja keras kita tuh makin gak ada harganya. Lalu rame-rame lah orang putar otak gimana caranya mengamankan duit saya. Nah, karena dari itu konten-konten YouTube, Instagram ya, soal valuta asing apa yang cuan, saham yang cuan, investasi yang layak dibeli ya, kayak emas, rumah, tanah, laku dicari orang ya, view-nya jutaan orang gitu. Karena orang rame-rame gimana saya mengamankan harta saya. Jadi kata siapa punya harta yang banyak itu bikin rasa aman yang banyak. Makin banyak harta justru makin banyak sakit kepala. Karena kita mencoba memikirkan gimana cara saya mengamankan harta saya, ya. Dan makin banyak harta juga makin banyak pajak, ada amin. Makin banyak harta makin banyak pajak kan ya Bapak Ibu sekalian ya. Terutama orang yang punya banyak harta makin pusing ya ngurusin pajak. Kenapa? Karena sistem Cortex yang kemarin launching itu bikin semua harta kita bisa di-trace gitu ya. Yang kemarin tersembunyi kelihatan terang benderang. Maka dari itu ada jemaat kita yang orang pajak gitu ya, konsultan pajak ya, dia puji Tuhan ya, cuan banyak karena orang pada konsultasi sama dia gitu ya, nonstop orang konsultasi karena orang hartanya banyak. Cortex gimana ngakalinnya gitu ya. Kenapa? Karena orang mendadak sakit kepala ya, mati saya, harta saya ketahuan semua ya, bisa kena denda ya, bisa kena surat cinta dari kantor pajak ya. Kerjaan kita juga kan sama ya, punya posisi yang bagus, gaji yang oke, jabatan yang tinggi ya, ternyata nggak menjamin kok kita nggak kena lay off anyway ya, dengan adanya AI ya. Dulu orang-orang tuh rame-rame kuliahin anaknya IT, bener ya, kuliahin IT, kenapa? Karena masa depan itu komputer ya. Hari ini, kemarin baru ada jemaat kami itu yang kerja di perusahaan teknologi, tech company, yang gede di Indonesia, kena lay off juga gara-gara AI. Sekarang orang IT udah gak kepake karena AI dia lebih jago coding daripada manusia. Ngapain capek-capek mempekerjakan orang IT ya. Dipikir pindah negara juga aman ya. Di luar negeri sana ternyata sama gilanya ya. Kalau Bapak Ibu sekalian ngikutin news, global news, Perdana Menteri Inggris mau resign gitu ya. Karena sakit kepala dia ngurusin negaranya gitu kan. Saking parahnya keadaan politik ekonominya juga ya. Kalau kita lihat negara-negara adidaya Amerika ya. Kemarin saya lihat juga perang Iran katanya selesai. Terus tadi malam saya lihat udah bom-boman lagi, capek bener liatnya ya. Baru perjanjian damai, udah ada yang dibom lagi di Selat Hormuz ya, repot ya. Kalau kita lihat kemarin ya, ada yang bikin analisis ya, Amerika, Israel sama Iran perang kan ya, siapa yang menang, siapa yang kalah ya. Yang definitely kalah itu Amerika, karena semua objektifnya nggak ada yang tercapai. Ya, katanya mau ngancurin program nuklirnya Iran, di dalam ceasefire agreement-nya itu ternyata Iran maintain status quo. Oke, mau ngancurin rudal balistiknya Iran, rudal tetap aja turun ke Israel, nggak ada urusan gitu ya. Nggak ada yang tercapai, tidak ada yang tercapai. Amerika yang kalah, definitely loss gitu ya. Iran itu ternyata semua objektifnya tercapai. Jadi lucu ini ya, negara adidaya kalah sama Iran. Bukan masalah kuat-kuatan siapa yang jago ngancurin gitu, tapi objektif siapa yang tercapai. Arguably ya, bisa diperdebatkan. Iran yang menang. Itu kenapa makanya ketika kita menempatkan keamanan, pengharapan kita pada materi dan hal-hal duniawi, ternyata bukan membawa kita kepada rasa aman, bahkan ya sebaliknya. Menempatkan harta, menempatkan pengharapan dan keamanan kita pada harta dan hal-hal duniawi ternyata makin banyak membawa kecemasan di dalam hidup kita. Tempat yang kita pikir aman ternyata toh sama tidak amannya. Dan itulah realita kita ada di dunia hari ini. Tidak ada satupun tempat di dunia ini yang beneran aman.
selama kita masih ada di dunia. Nggak ada satu tempat pun, nggak ada satu benda, satu hal pun di mana kita bisa taruh pengharapan kita di sana dan berharap bahwa kita bisa selamanya berharap mendapatkan keamanan di sana. Solusinya apa Bapak Ibu sekalian? Solusinya adalah kewarganegaraan kita ada, bukan cuma di dunia tapi juga di sorga, itu solusinya. Ya, ada 2 implikasi yang akan kita bahas dari teks ini tentang kewarganegaraan kita itu ada di surga. Itu ada 2 implikasi. Yang pertama adalah kita memiliki the right sense of security. Ya. Kita punya rasa aman yang benar, rasa aman yang tepat, dan itu karena kita adalah warga kerajaan sorga. Dan yang kedua kita akan ngomongin soal identitas. Karena kita warga kerajaan sorga, maka kita punya identitas sebagai warga kerajaan sorga. Mari kita mulai dari yang pertama ya, right sense of security ya. Dengan kita menjadi warga kerajaan sorga, yang pertama Bapak Ibu sekalian ya, bukan berarti ya udah kalau gitu nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah kerja, doa aja tiap hari masuk STT, bukan ya, bukan itu maksudnya ya. Tuhan tidak pernah melarang anak-anaknya menjadi kaya. Tuhan tidak pernah melarang anak-anaknya berusaha dan bahkan menjadi kaya. Tuhan nggak pernah melarang ya. Yang jadi masalah adalah bagaimana caranya kita itu memperlakukan harta. Tuhan tuh nggak pernah punya masalah orang mau jadi kaya. Tuhan tuh punya masalah sama orang bagaimana orang itu memperlakukan hartanya. Apakah harta itu menjadi tuan atas hidupnya atau dia yang jadi tuan atas hartanya? Kebanyakannya orang jadi hartanya menjadi tuan atas dirinya sendiri. Ya, jadi pertanyaannya tuh Tuhan tuh nggak pernah punya masalah sama orang mau jadi kaya. Yang jadi masalah itu pertanyaannya begini, gimana caranya kamu mau jadi kaya dan kalau udah kaya mau dipakai buat jadi apa? 2 pertanyaan itu aja yang perlu dijawab. Ya, mau kaya gimana caranya? Caranya benar apa kagak? Kalau udah kaya mau jadi apa? Mau dipakai buat apa? Saya ingat satu pengkhotbah di NTT sana gitu ya. Ini pengkhotbah yang viral, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah lihat dia berkhotbah ya. Pendeta ini bilang ya, saya boleh kita coba di sini ya. Anggap hari ini dapat 10 M. Ya, tiba-tiba Bapak Ibu sekalian dapat 10 M karena 1 M udah gak ada harganya. Anggap hari ini dapat 10 M tiba-tiba ya. Anggap hari ini dapat 10 M tiba-tiba ya, ditransfer jebret, nggak kena pajak ya, jebret 10 M. Mau dipakai buat apa? Oke? Ngayal dulu aja sebentar ya, Hari ini beneran dapat 10 M ditransfer jebret gitu ya. Kalau yang berkeluarga 1 orang dapat 10 M ya. Jadi ini gak usah mikirin keluarga dulu. Ya, hari ini langsung saya pribadi dapat 10 M, mau dipakai buat apa 10 M-nya? Oke? Yang bilang mau liburan ke Jepang, ada? Mau dipakai buat apa? Bapak Ibu sekalian ada yang mau ngomong satu boleh? Pergi ke Israel. Nggak bisa pulang nanti, jangan dong. Ada juga kita yang mau pergi ke Israel ya, sebelum terbang, rudal jatuh ya cancel. Untung sebelum pergi, kalau nggak dia nggak pulang beneran. Airspace lockdown soalnya, nggak bisa terbang, nggak pulang gitu ya. Ada lagi? Terus pendeta itu bilang ya, ada nggak yang di dalam berhayalnya bilang saya mau sumbangin duitnya buat orang miskin? Nah, nggak ada kan ya, nggak ada bener ya, ada amin ya, nggak ada ya. Nah, terus pendeta itu bilang ya, baru menghayal saja sudah pelit, makanya nggak jadi kaya. Baru berhayal saja sudah pelit, makanya nggak pernah dikasih kaya, gitu kan? Iya juga lagi, gitu kan? Iya juga lagi pikir-pikir, iya juga ya, gitu ya. Baru berhayal aja udah pelit, makanya kau nggak dikasih kaya sama Tuhan, iya juga, gitu ya. Ini yang jadi masalah. Tuhan tuh tidak pernah punya masalah sama orang kaya. Nyatanya di Alkitab banyak banget orang kaya. Anak Tuhan yang tajir melintir gak masuk akal kayaknya banyak luar biasa. Siapa? Abraham. Siapa rakyat jelata yang pergi ke satu kota disambut sama raja kotanya? Siapa coba? Kita nyampe Jakarta gitu ya, tiba-tiba yang nyambut gubernur. Ada gak? Gak ada. Siapa sih orang datang ke sebuah kota yang nyambut langsung raja? Ini orang luar biasa hebatnya. Abraham tiap pergi ke kota yang nyambut raja. Ini orang siapa coba, bener gak? Kayaknya luar biasa. Dan dicatat, anaknya Ishak dicatat sebagai orang paling kaya. Tuhan menjadikan dia amat sangat kaya. Kaya banget, saking kayanya Abraham, dia perang sama raja. Dan dia menang. Sekaya itu si Abraham. Kaya banget, kebayang gak? Dia sama bujangnya perang sama raja dan dia menang perang. Berapa banyak pembantunya? Ini bukan orang biasa Abraham tuh ya. Jadi buat ini saya ingat banget ada satu teman bilang ya, Abraham tuh kan suka dipakai jadi role model ya untuk meninggalkan zona nyaman gitu ya. Abraham tuh bisa ninggalin zona nyaman karena dia kaya ya. Kalau kita ninggalin zona nyaman jadi gelandangan Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah dicoba. Jangan pernah dicoba. Abraham tuh kaya, dia ninggalin zona aman aja dia. Ya, hartanya banyak banget soalnya, aman aja dia pergi.
kita jadi gelandangan beneran dah. Siapa lagi anak Tuhan yang dicatat amat sangat kaya? Boas. Boas tuh dicatat amat sangat kaya. Boas tuh amat sangat kaya. Akan tetapi Boas itu memakai kekayaannya bukan untuk memperkaya dirinya sendiri, bukan untuk menikmatinya sendiri, tapi untuk nolongin orang. Waktu ada Ruth kesusahan, Naomi kesusahan, dia yang tebus. Ya, jadi sekali lagi Tuhan tuh tidak pernah punya masalah sama orang mau jadi kaya. Ya, akan tetapi bagaimana kita menempatkan harta? Apakah kita menempatkan harta itu pada tempatnya? Ya, anak-anak Tuhan itu kaya, sungguh amat kaya. Tapi kekayaan mereka bukan jadi jerat, bukan jadi tuan di dalam hidupnya, tapi jadi alat untuk mempermuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Mereka menyadari ya, anak-anak Tuhan yang kaya ini, mereka menyadari the truest sense of security ya, sense of security yang tepat itu tidak pernah ada di dalam hal-hal duniawi manapun ya. Nggak ada satupun hal yang bisa membawa keamanan dan kenyamanan dan kedamaian yang sejati. Keamanan dan kedamaian sejati cuma ada di dalam Tuhan ya. Sehingga apa? Sehingga mereka memakai hartanya dengan cara yang tepat, bukan untuk memperkaya dirinya sendiri, tapi jadi alat untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, kebalikannya itu yang sering terjadi hari ini ya. Kalau kita tahu ada gereja-gereja yang kita bilang mereka itu prosperity gospel ya, Injil kemakmuran. Ini adalah orang-orang yang memakai Allah untuk mendapatkan kekayaan. Kasih perpuluhan, maka Tuhan akan membalas engkau berpuluh-puluh kali lipat. Jadi dia kasih perpuluhan, dia kasih persembahan, dia pelayanan buat Tuhan supaya dapat harta yang berkali-kali lipat. Ini bukan orang yang memakai hartanya jadi alat mempermuliakan Tuhan. Dia memakai Tuhan untuk mendapatkan harta. Jadi sebenarnya Tuhan dalam hidupnya siapa? Hartanya. Dia pakai Tuhan untuk jadi alat dapat harta. Nah ini yang jadi problem ya, ini yang jadi problem, dan inilah mereka yang disebut di dalam teks tadi ya, itu orang yang menjadi seteru salib, yang perutnya lah yang menjadi tuan atas hidupnya ya, perutnya lah kemuliaannya dan matanya itu tertuju pada dunia ya. Ini manusia-manusia yang dari dunia ini, manusia-manusia yang keluarga negaranya cuma di dunia. Itu orang-orang yang menjadikan harta, menjadikan keduniawian sebagai tuan atas hidupnya. Dan Paulus berkata orang yang seperti demikian endingnya gak bagus, endingnya adalah kebinasaan. Siapa mereka? Itu orang yang menyembah Allah demi harta dan meninggalkan Tuhan, langsung meninggalkan Tuhan ketika tidak mendapatkannya ya. Paulus pada beberapa kesempatan kalau kita ingat familiar gitu ya, Paulus berkali-kali menceritakan rekan kerjanya. Itu orang yang sama-sama Paulus pelayanan tadinya, tapi akhirnya meninggalkan Paulus dan meninggalkan Tuhan, bahkan karena ternyata pelayanan gak seenak itu ya. Ternyata pelayanan itu susah ya. Ternyata ketika melayani Tuhan tuh bukan mendapat harta, bukan mendapat kekayaan, bukan mendapatkan kemuliaan, tapi justru malah mendapatkan derita. Mereka meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena daya tarik dunia lebih kuat bagi mereka. Bahwa ternyata mereka ikut Tuhan itu untuk menjadi kaya. Dan ketika ikut Tuhan itu tidak membuat dia menjadi kaya, tidak membuat hidupnya lebih enak, melainkan menjadi susah dan penuh pergumulan, maka mereka meninggalkan Tuhan. Nah ini masalahnya ya. Tuhan gak pernah punya masalah sama orang kaya. Tuhan tuh punya masalah bagaimana kita menempatkan harta di dalam hidup kita. Apakah itu menjadi tuan atau kita yang menjadi tuan atas harta kita. Nah Paulus bilang ya, jalan hidup orang yang demikian akhirnya itu tidak bagus, akhirnya itu kebinasaan ya. Kebinasaan itu nggak cuma ngomongin bahwa nanti dia nggak masuk surga, enggak. Bahkan di dunia ini kita bisa lihat kebinasaan mereka. Kebinasaannya adalah waktu matinya ya nggak bagus ya, cara matinya tuh nggak bagus. Akhir hidupnya tuh tidak baik-baik saja, dan mungkin ini familiar ya sama kita ya. Banyak orang yang cara pikirnya pendek ya, cara pikirnya pendek, mau dapat duit yang cepat, akhirnya mempergunakan segala cara, pakai cara yang haram ya, berakhir dibalik jeruji besi ya, korupsi daripada cara yang benar. Akhirnya hancur juga hidupnya ya, nipu orang dan lain-lain gitu ya. Akhirnya itu kehancuran, bukan cuma soal nggak masuk surga, tapi juga akhir hidupnya nggak baik-baik aja ya. Dan ini berbeda dengan mereka yang hidupnya untuk Tuhan ya. Sekali lagi ini yang membedakan kita dengan kita adalah warga kerajaan surga, yaitu kita yang hidupnya untuk Tuhan, yaitu kita yang menyadari bahwa dirinya sebagai warga kerajaan sorga ya. Nah beda banget orang yang menjadi warga kerajaan sorga ya. Bahkan di dalam penjara mereka itu bisa mengucap syukur. Paulus kan ya, Paulus bahkan di dalam penjara bisa mengucap syukur. Bahkan lebih hebatnya di dalam penganiayaan, di dalam kesusahan hidup, imannya malah bertumbuh. Ini beda banget dengan orang yang bukan warga kerajaan sorga.
Waktu di dalam penganiayaan dia meninggalkan Tuhan. Waktu di dalam penganiayaan dia hancur hidupnya. Waktu di dalam kesusahan hancur hidupnya. Orang yang menjadi warga kerajaan sorga di dalam penjara bisa mengucap syukur. Lebih hebatnya di dalam penganiayaan imannya bisa bertumbuh. Kasihnya kepada sesama makin menguat. Bahkan di dalam penganiayaan warga kerajaan sorga itu bisa melihat penderitaan yang mereka alami itu membawa mereka menjadi makin dekat dengan Tuhan. Karena di dalam penderitaan mereka jadi serupa dengan Tuhan. Ya, Tuhan kita itu kan menderita bukan karena kesalahannya kan. Dia menanggung kesalahan orang lain. Nah, kalau kita juga mengalami penganiayaan, mengalami derita bukan karena kesalahan kita, justru di situ kebahagiaannya, itu yang Paulus bilang. Kenapa? Karena di dalam kita menderita bukan karena kesalahan, tapi karena melakukan apa yang benar, kita jadi serupa dengan Tuhan Yesus. Agak nyicipin sedikit rasanya, oh kayak gini ya jadi Tuhan Yesus. Menderita sekalipun saya itu tidak berdosa. Dan di dalam penderitaan yang demikian, kita jadi makin dekat dengan Tuhan dan makin serupa dengan Tuhan. Dan di dalam penderitaan yang seperti demikian justru iman orang-orang percaya ini, warga kerajaan sorga ini makin dikuatkan. Ya, bahkan ketika diperhadapkan dengan ancaman terbesar yaitu kematian, warga kerajaan sorga itu tidak menjadi takut. Kenapa? Karena tahu kalau mati itu akan kemana, pulangnya kemana, dan ketika kita pulang siapa yang menanti di sana dan apa yang menanti di sana kita udah tahu. Kita nggak takut lagi. Ya, kita tidak takut lagi. Ancaman terbesar di dalam hidup kita tuh kematian, ya. Tidak ada satu hal pun di dalam dunia ini yang bisa memisahkan kita daripada kasih Allah. Bahkan the great equalizer, ya. Dibilangnya the great equalizer kan. Kematian itu kan the great equalizer, ya. Mau kaya, mau miskin, mau berkuasa, mau rakyat jelata, mati ya mati aja. Semua orang akan mati pada waktunya. Mau pinter, mau bodoh. The great equalizer. Semua orang akan mati pada waktunya, ya. Akan tetapi ada satu yang membedakan kita. Ya, ada satu hal yang membedakan kita. Kalau misalnya selama hidup, semasa hidup ya, keberuntungan itu memisahkan kita dari keberhasilan. Tapi di dalam Tuhan, ya, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bahkan kematian tidak bisa memisahkan kita daripada Allah. Kenapa? Karena di dalam Kristus ya, masalah terbesar kita sebagai manusia itu sudah diselesaikan. Itu lewat kematiannya di kayu salib, kita yang tadinya berdosa diperdamaikan dengan Tuhan dan kita yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Kini dipersatukan dengan Tuhan dan kita tidak pernah lepas lagi, ya. Relasi yang rusak dengan Allah oleh karena dosa kita sudah dipulihkan dan setiap kita yang percaya diperdamaikan dengan Allah dan menerima janji hidup yang kekal. Dan waktu Tuhan datang kembali, itu yang kita baca di ayat 21, maka Ia akan memulihkan kita. Ia akan membangkitkan kita dan kita akan tinggal bersama dengan Allah selama-lamanya. Inilah janjinya Injil, ya, inilah janjinya Injil. The truest sense of security. The right sense of security, bahwa tidak ada satupun yang akan memisahkan kita daripada Allah. Itulah kenapa makanya ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, ya, melampaui segala akal, karena kita tahu kemana kita akan kembali. Ini janji Injil, ya. Itu kenapa makanya kita yang percaya bisa berkata Christ is enough for me. Tuhan itu cukup bagiku, cukup Kristus bagiku, karena di dalam Kristus Allah itu sudah menyediakan segala sesuatu yang kita perlu. Allah sudah menyelesaikan masalah terbesar di dalam kehidupan kita. Ya, hidup di dalam dunia ini nggak ada satupun yang bisa kita pegang. Segala sesuatu berubah pada waktunya. Ya, kebayang nggak ya jadi orang Iran yang tiba-tiba mata uangnya nggak ada harganya dalam sehari, gone. Bukan salah mereka. Apakah karena mereka melakukan sesuatu yang salah makanya mata uangnya nggak ada harganya? Nggak juga. Mereka kerja keras, mereka nabung, mereka financial planning yang bagus. Tapi karena negaranya hancur, gone. Duitnya nggak ada harganya dalam semalam. Cuma satu yang nggak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya, yaitu janji Tuhan bagi kita. Ya, kemarin saya ngobrol mengamati sebuah kelucuan di dalam manusia. Ya, sadar nggak sih Bapak Ibu sekalian bahwa kita ngobrolin soal ini ya, mekanisme diri kita sebagai manusia ketika menginginkan sesuatu, ya. Sadar nggak sih bahwa kita itu kalau pengen sesuatu kadang-kadang, terutama kalau barangnya mahal, kita tuh perlu meyakinkan diri kita sendiri untuk layak lo beli itu. Sadar nggak? Misalnya pengen beli mobil atau beli iPhone gitu ya. Kita tuh mesti nonton review dulu, barangnya bagus nggak ya, worth it nggak ya dibeli gitu ya. Terus kita harus makanin tuh ya. Marketing material supaya kita tuh yakin, oh iya beli deh, barangnya bagus, awet, bisa dipakai lama gitu ya. Maka dari itu bayar 20 juta nggak apa-apa, worth it gitu ya.
Waktu beli barangnya muncul yang model baru sebulan kemudian ya, harganya lebih murah lagi ya. Maka kita berkata, sial, salah beli kemarin kecepatan gitu kan. Kita perlu meyakinkan diri kita untuk beli sesuatu. Kenapa? Karena di dalam kepala kita ada dua suara. Enggak lah, nggak usah beli, kemahalan gitu ya. Tapi di sisi lain, tapi pengen juga sih karena barangnya bagus gitu ya. Ini membawa saya kepada sebuah kesadaran ya, banyak barang yang kita inginkan sebenarnya nggak kita butuhkan kan gitu. Karena dari itu banyak orang kan cari duit buat apa? Buat bisa beli yang dia inginkan. Begitu beli yang dia inginkan, makanya kita berkata, pernah kan ya Bapak Ibu sekalian kayak nabung sekian lama kerja begitu keras beli barang yang kita pengen banget gitu ya. Waktu udah dapat kita berkata, oh gini doang ya rasanya. Oke gitu. Ya udah gitu aja gitu. 20 juta lagi gitu kan. Ngomel-ngomel lama-lama gitu kan. Banyak barang yang kita rasa kita butuh ternyata kita ingin ternyata kita nggak butuh ya. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak orang yang akhirnya nyari duit for the sake of nyari duit ya, nyari duit demi nyari duit ya. Kita nyari duit akhirnya lupa buat apa sih kita tuh nyari duit, bener gak? Banyak loh orang yang kita amati nyari duit demi nyari duit, lupa untuk apa dia nyari duit kan. Buat apa sih kita nyari duit? Buat makan ya kan, buat hidup, biaya hidup sehari-hari. Oke, kalau tercukupi ada kelebihan buat apa? Ditabung, siapa tahu nanti ada kebutuhan ya. Kalau yang anaknya masih kecil, nabung buat nanti sekolah anak gitu kan. Kalau anaknya udah lulus semua gitu kan, oh ya nabung untuk masa tua gitu ya, retirement. Kalau ada kelebihan buat apa? Buat liburan, buat jalan-jalan gitu ya. Tapi ada orang-orang yang nabung, cari duit demi cari duit. Akhirnya nggak jalan-jalan sama sekali ya. Saya punya kenalan, saya punya saudara saya banget lagi gitu ya. Ini orang dia nggak pernah keluar negeri kecuali kalau dia dapat bonus. Jadi dia tuh punya tokonya gede banget. Dia kerja aja nonstop gitu ya, buka toko tiap hari demi ngumpulin duit. Dan dia udah orang paling kaya di antara kita semua. Di antara semua saudaranya dia adalah yang paling kaya. Tapi dia yang paling nggak pernah keluar negeri. Karena dia takut kalau dia tutup tokonya nggak dapat duit hari itu, langganannya hilang. Jadi dia nggak pernah keluar negeri. Sekalinya dia keluar negeri karena dia dapat bonus dari bank lah, dia dapat bonus dari distributor lah, karena dia jualan barang-barang warung gitu ya, Indomie, rokok segala macam gitu ya. Karena dia penjualannya besar, dia dapat bonus pergi ke luar negeri. Ya, sebelum bisa keliling dunia keburu mati duluan Bapak Ibu sekalian. Beneran. Banyak orang yang cari duit demi nyari duit. Lupa buat apa nyari duit, gunanya tuh buat apa, lupa gunanya buat apa ya. Akhirnya emang duit kita bawa mati kan, enggak gitu ya. Punya duit demi nyari duit akhirnya agak dinikmati juga ya. Sekali lagi, cari duit boleh, anak Tuhan tuh boleh kaya gitu ya. Tapi yang paling penting gimana cara kita memperlakukan harta kita ya. Gimana dapatnya dari mana, kalau udah dapat buat apa ya. Sadar bahwa harta seringkali jadi jerat ya, akhirnya menjadi tuan ya. Keamanan sejati hanya kita temukan di dalam janji Kristus bagi kita. Ini yang pertama, the right sense of security. Yang kedua itu soal warga negara di sorga, itu ngomongin juga soal identitas ya. Sebagai orang Indonesia kita tuh punya satu identitas. Identitas kita adalah orang yang ramah, bener gak? Tiap kali ada orang luar negeri datang ke Indonesia nanya gimana kesannya di Indonesia, orangnya ramah-ramah ya. Dan kita tuh senang dianggap sebagai orang ramah, bener gak? Kita senang dianggap sebagai orang yang ramah ya. Kalau misalnya saya berapa kali bawa temen orang luar negeri gitu ya ke gereja gitu ya. Kalau orang gereja tahu ini orang luar gitu langsung dikerumunin, ditanya udah kemana aja gitu ya, udah makan ini belum, cobain ini gitu ya, dikasih list makanan apa aja yang belum harus dicoba, pergi jalan-jalan kemana aja gitu. Dan kadang-kadang ada yang cukup berbaik hati, ayo saya anterin gitu ya, saya ajak makan gitu. Orang Indonesia kan kayak gitu ya, kita seneng dikenal sebagai orang yang ramah ya, kita seneng. Dan ramah itu jadi identitas kita sebagai orang Indonesia. That is who we are gitu. Kita orang-orang yang ramah. Maka sebagai warga kerajaan sorga kita juga punya identitasnya. Apa identitas kita sebagai warga kerajaan sorga? Yang pertama dan yang terutama adalah orang yang hidup di dalam kasih kan. Ya. Maka ketika kita lihat ada orang Kristen tapi hidupnya nggak memancarkan kasih, maka sedih ya kita lihat. Ya. Sedih kita lihat ya. Warga kerajaan sorga juga punya identitasnya ya. Orang yang menjadi warga kerajaan sorga menyadari bahwa selain ada yang memimpin di dunia ini, tapi juga ada raja sesungguhnya di dalam hidup kita. Dan raja sesungguhnya di dalam hidup kita adalah Yesus. Dan inilah identitas kita. Ya.
Sebagai warga kerajaan sorga, menaati Allah dan mengerjakan kehendaknya di bumi, itulah identitas saya, itulah tujuan saya. Maka memakai segala sesuatu yang saya punya untuk memuliakan Tuhan dan menghadirkan Tuhan lewat hidup saya, itu adalah tujuan hidup saya, itu identitas saya. Apapun yang saya kerjakan di dalam kehidupan saya, dimanapun saya berada, saya harus menghadirkan Allah. Saya harus memancarkan kasih Allah di dunia. Dan itulah tujuan saya. Ya, memakai apapun yang saya punya untuk memuliakan Allah dan menghadirkan Allah lewat hidup kita. Dan ini bisa dilakukan oleh semua orang, ya, nggak perlu sekolah teologi dulu, nggak perlu jadi pendeta dulu untuk bisa kayak gini. Kita setiap orang Kristen, panggilan kita sama, yaitu menghadirkan Allah lewat kehidupan kita. Melayani Tuhan gak mesti di gereja, ya, di dunia kerja kita bisa melayani Tuhan, ya, lewat interaksi kita dengan sesama, kita bisa memuliakan Tuhan dan menyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian yang cukup demen kopi, bahkan gila kopi, ya, kebetulan saya rada gila kopi sedikit, maka kalau ada yang tahu, 3 hari terakhir ini ada World Coffee Competition di Brussels, dan Indonesia tembus. Ada satu World Brewers Cup kita, World Brewers Champion kita itu namanya Rian Wibawa, itu ke Brussels, ikutan kompetisi nyeduh kopi dunia, ya. Kalau World Brewers Cup tuh kalau Bapak Ibu sekalian tahu ada yang V60, ya, kalau ke kafe ada V60 terus diseduh gitu, ya. Nah itu kompetisi nyeduh kopi itu tuh, bukan yang pakai mesin espresso, ya. Nah yang menarik dari si Rian Wibawa ini, jadi ini sebelum dia memulai presentasinya, ini orang lagi disorot di seluruh dunia, live streaming. Dia doa dulu, Bapak Ibu sekalian. Dia doa dulu, dan dia orang Kristen. Dia doa dulu dan dia kelihatan banget doa. Dia ambil 2 menit doa. Baru setelah itu, welcome judges. Ini menarik buat saya. Wah, ada orang Kristen yang bawa identitas kekristenannya ke panggung dunia. Bukan cuma sebagai WNI, tapi juga sebagai orang Kristen. Dan yang menarik, abis itu dia posting juga, H-1 sebelum dia tampil di championship, dia post di Instagram account-nya. Dia posting dia lagi doa di gereja. Jadi ini postingan pertama kan ada yang bisa swipe kanan ya kalau di Instagram, ya. Name tag dia sebagai peserta World Brewers Cup Champion. Slide sebelahnya dia lagi doa. Terus di comment section dia bilang, apapun yang saya lakukan di panggung World Championship, Coffee Championship ini saya lakukan demi kemuliaan Tuhan. Orang yang nyeduh kopi aja bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia bisa, ya. Ada seorang jemaat, dia punya coffee shop. Terus dia bergumul, gimana saya sebagai orang Kristen yang kerjanya di dunia kopi bisa mempermuliakan Tuhan. Langsung saya kasih videonya Rian Wibawa nih, langsung jawaban doamu. Ya, banyak cara yang lain, ya, dengan mensejahterakan petani, beli kopi dengan harga yang bagus ke petani, supaya kehidupan mereka bisa sejahtera. Banyak cara di mana kita itu bisa mempermuliakan Tuhan lewat pekerjaan kita. Banyak. Kalau orang yang nyeduh kopi aja bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, kita tentu saja bisa, ya. Akan tetapi kalau di antara saudara yang mungkin merasa, tapi kerjaan saya biasa aja gitu, ya, mungkin kita perlu menggumulkan di hadapan Tuhan. Gimana caranya saya sebagai, bukan cuma WNI tapi warga kerajaan sorga, saya juga mau mempermuliakan Tuhan lewat pekerjaan saya. Kadang-kadang Tuhan, kalau kita doakan di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan bukakan sama kita kok gimana caranya, ya. Mungkin begitu yang saya bisa bagikan, kiranya biarlah kita sebagai para warga kerajaan sorga, ya, sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita itulah identitas kita. Tapi yang kedua, kita juga mesti ingat, ya, bahwa di dalam dunia ini tidak ada keamanan yang sesungguh-sungguhnya kecuali di dalam Tuhan. Christ is enough for me. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menolong kami sebagai warga kerajaan sorga, biarlah kami pun hidup mencerminkan akan siapa Allah kami, siapa Raja kami, menjadi identitas kami. Dan biarlah kemanapun kami berada, kami boleh menjadi garam dan terang, menjadi berkat, menjadi orang-orang yang mempermuliakan Tuhan lewat apapun yang kami kerjakan, apapun lewat tindak tanduk kami, lalu sikap hati kami dan pikiran kami. Tuhan yang boleh menolong kami, dan Tuhan yang boleh memberi kami hikmat. Biarlah kami pun boleh senantiasa mempersembahkan hidup kami hari lepas hari untuk kemuliaan nama Tuhan, karena kami menyadari kami adalah warga kerajaan sorga. Dan sebagaimana kami juga adalah warga kerajaan sorga, kami punya jaminan sebagai warga kerajaan sorga, punya keamanan yang benar,
Karena ada Tuhan yang sudah menyelesaikan masalah terbesar di dalam hidup kami. Itu dosa kami. Bahkan hari ini ketika kami ada di dunia, tidak ada satu hal pun yang bisa melepaskan kami daripada Engkau. Kiranya Engkau yang boleh menyertai kami dan beri kami damai sejahtera yang sejati. Dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk hari ini, untuk Evangelis Dede Kurnia yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Juga saya berterima kasih buat dukungan Bapak Ibu Saudara untuk pernikahan anak Clemens dan Nadia yang kemarin sudah berlangsung dengan pimpinan dan berkat-berkat Tuhan. Juga saya minta maaf kalau tidak bisa mengundang Bapak Ibu Saudara semua karena memang satu dan lain hal, ya, jadi keterbatasan di dalam seperti pernikahan anak Karel dan Sabrina yang lalu. Jadi mohon maaf dan kiranya Tuhan memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri untuk kita sama-sama bisa membacakan pengakuan iman kita supaya kita diingatkan jati diri kita, identitas kita, bukannya sebagai WNI, tapi juga sebagai warga kerajaan surga. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sesuai dengan tema hari ini kita bukan hanya WNI, tapi juga WNS, warga negara sorga. Kita akan menaikkan pujian Aku Sedang Berjalan Dengan Tuhanku. Walaupun kita berjalan dalam dunia, tapi jangan lupa kita juga sedang berjalan bergandeng tangan untuk menuju sorga yang mulia dengan penuh sukacita. Kita naikkan pujian ini untuk mengakhiri ibadah pagi ini. Aku sedang berjalan, aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar surga penuh di hatiku. Tangan dengan Tuhanku menuju surga mulia dan kekal. Jalan berpadu, hati bersatu, suka surga penuh di hatiku. Denganku, mulia surga penuh di hatiku. Ya, kita naikkan pujian ini dengan lebih bersenyum, kiri kanan, sukacita. Orang kalau lagi jalan, kita tahu mau menuju satu tempat, kan kita, kalau tempat yang kita tuju itu menyenangkan, pasti kita tersenyum. Tapi kalau kita, aduh, ketemu debt collector nih kita, misalnya gitu, kita takut, bagaimana? Tapi ini kita lagi mau ketemu Tuhan, sedang berjalan di dalam dunia yang sementara menuju kekekalan. Maka kita coba beri senyum kiri kanan sambil naikkan pujian ini. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar surga penuh di hatiku. Tangan dengan Tuhanku menuju surga mulia dan kekal. Jalan berpadu, hati bersatu, penuh di hatiku. Aku berdamai dengan Tuhanku, mulia surga penuh di hatiku. Satu kali lagi terakhir. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, surga penuh di Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku,
menuju surga mulia dan kekal. Jalan berpadu, hati bersatu, suka surga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan denganku, mulia surga penuh di hatiku. Pujian ini mengingatkan kita, mari kita bergandeng tangan dengan Tuhan. Jangan hanya dengan suami, istri, anak-anak, karena semua sementara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini kami diingatkan, penting sekali untuk kami mengingatkan diri kami bahwa kami bukan hanya warga negara daripada negara Indonesia, tetapi kami juga boleh menjadi warga negara kerajaan sorga. Tolong setiap anak-anak-Mu dan hamba-Mu supaya kami hidup punya karakter, punya ciri-ciri sebagai warga kerajaan sorga. Supaya Tuhan dipermuliakan dan orang bertanya, mengapa engkau berjalan seperti itu? Mengapa cara hidupmu seperti itu? Dan kami boleh bersaksi, bercerita, karena aku sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya dalam sepanjang perjalanan minggu ke depan, sampai minggu depan kami boleh beribadah, mengucap syukur kembali, disucikan, dikuduskan, diberkati lewat hari Sabat yang Tuhan sudah sediakan. Itu semua menjadi kesukaan bagi kami. Di dalam anugerah, di dalam dunia kami boleh berjalan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Evangelis Dede Kurnia di dalam segenap tugas tanggung jawab pelayanan, penggembalaan, juga pelayanan di berbagai tempat. Engkau menolong bersama dengan istri, dengan keluarganya, biar Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini dalam pergumulan, ada yang sakit, ada yang dalam pergumulan keluarga, apapun itu. Kami percaya kalau kami berjalan bergandeng tangan dengan Tuhan, selalu ada damai, selalu ada jalan keluar, selalu ada kekuatan yang Engkau berikan. Dan ajar kami terus bersekutu, berdoa seperti Tuhan Yesus mengajar para murid-Nya berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat yang dari sorga. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua dari hari ini, sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.